Oh, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Muhammad Jidan Fariki dengan NIM 221F10150. Di sini saya akan menjelaskan tentang kenakalan remaja dalam geng motor. Pertama, pengertian. Jadi istilah geng motor dapat memiliki interpretasi yang berbeda tergantung pada konteks penggunaannya. Secara umum, istilah ini mengacu pada individu yang merupakan anggota geng atau suatu klub motor yang terlibat dalam kegiatan kriminal. Geng atau klub sepeda motor adalah sekelompok individu yang memiliki kecintaan yang sama terhadap sepeda motor dan terlibat dalam berbagai kegiatan seperti berkendara, bersosialisasi, dan mengorganisir suatu acara yang berkaitan dengan sepeda motor. Meskipun sebagian besar klub motor atau geng motor adalah organisasi yang taat akan hukum, namun beberapa kelompok telah dikaitkan dengan kegiatan kriminal, seperti perdagangan narkoba, pemerasan, dan kekerasan. Dengan demikian, seorang gangster motor dapat menjadi anggota geng atau klub motor yang berpartisipasi dalam kegiatan kriminal. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua anggota geng motor adalah gangster atau penjahat, dan sebagian besar pengendara motor adalah warga negara yang taat hukum dan menikmati berkendara dan bersosialisasi dengan penggemar lainnya. Tidak semuanya jahat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab. Banyak faktor yang dapat menyebabkan sekelompok anak muda ini bergabung dalam sebuah geng motor. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk bergabung antara lain: yang pertama, rasa ingin memiliki identitas yang kuat. Sebagian anak muda mungkin merasa kurang memiliki identitas yang kuat atau merasa tidak diterima di lingkungan sekitar mereka. Bergabung dalam sebuah geng motor dapat memberikan rasa identitas dan keanggotaan yang kuat dalam kelompok tersebut. 2. Geng motor sebagai tempat untuk bersosialisasi. Anak muda sering mencari tempat untuk bersosialisasi dan merasa diterima di lingkungan sekitar. Geng motor dapat memberikan tempat untuk bertemu dengan orang-orang dengan minat yang sama dan menjadi tempat untuk bersosialisasi. Ketiga, pengaruh dari lingkungan sekitar. Anak muda dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitar mereka, termasuk teman-teman sebayanya, keluarga, dan media. Jika mereka melihat geng motor sebagai suatu hal yang keren atau bahkan diidolakan, mereka pasti tertarik untuk bergabung. Keempat, rasa ingin menantang diri sendiri. Bergabung dalam sebuah geng motor dapat memberikan rasa kegembiraan dan tantangan, terutama jika terlibat dalam kegiatan yang dianggap berbahaya atau melanggar hukum. Namun, perlu diingat bahwa bergabung dalam geng motor yang terlibat dalam kegiatan kriminal atau kekerasan dapat berbahaya dan merugikan bagi anggota dan orang lain di sekitar mereka. Jadi, penting bagi anak muda untuk mempertimbangkan pilihan mereka secara hati-hati dan memilih lingkungan yang sehat dan positif untuk berkumpul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik. Karakteristik dari geng motor atau klub motor dapat bervariasi tergantung pada organisasi tertentu. Namun, ada beberapa ciri umum yang sering dikaitkan dengan geng motor. Yang pertama, identitas yang kuat. Geng motor biasanya memiliki identitas yang kuat, termasuk nama klub, seragam, dan lambang klub atau badge.
Identitas ini digunakan untuk menunjukkan afiliasi mereka dengan klub dan juga sebagai cara untuk menakuti atau mengintimidasi orang lain. Kedua, kode etik. Geng motor biasanya memiliki kode etik atau aturan yang ketat yang harus diikuti oleh anggotanya. Kode etik ini sering mencakup aturan tentang kepatuhan, kesetiaan, dan disiplin dalam organisasi geng motor tersebut. Ketiga, hierarki. Geng motor sering memiliki struktur hierarki yang ketat dengan pengurus klub atau presiden di puncak hierarki. Anggota yang lebih baru harus menunjukkan kepatuhan kepada anggota senior dan mengikuti perintah mereka. Keempat, keterlibatan dalam kegiatan kriminal. Meskipun tidak semua geng motor terlibat dalam kegiatan kriminal, banyak geng motor terlibat dalam aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba, pencurian, pemerasan, dan kekerasan. Kelima, persaudaraan dan solidaritas. Geng motor menekankan pentingnya persaudaraan dan solidaritas antara anggotanya. Anggota diharapkan untuk membantu satu sama lain dalam situasi apapun, bahkan jika itu melanggar hukum. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua klub motor atau geng motor memiliki karakteristik yang sama. Dan banyak klub motor adalah organisasi yang sah dan tidak terlibat dalam kegiatan ilegal. Penting untuk tidak memperumum atau menggeneralisasi karakteristik geng motor karena hal tersebut dapat menimbulkan stereotip atau prasangka yang tidak sehat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang masalah yang ditimbulkan oleh geng motor. Geng motor dapat menimbulkan berbagai permasalahan, terutama ketika mereka terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum. Beberapa permasalahan yang sering dikaitkan dengan geng motor antara lain adalah kekerasan dan konflik. Tentu saja, pertengkaran antara geng yang satu dengan geng yang lainnya. Geng motor sering terlibat dalam kekerasan dan konflik dengan geng motor lainnya atau dengan kelompok lain. Konflik dapat berkembang menjadi bentrokan fisik yang dapat menyebabkan cedera dan kematian. Kriminalitas. Banyak geng motor terlibat dalam aktivitas kriminal seperti perdagangan narkoba, pencurian, pemerasan, dan kejahatan lainnya. Aktivitas kriminal ini dapat merugikan anggota geng motor itu sendiri maupun masyarakat umum. 3. Penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Ini adalah suatu masalah yang besar sih. Gak tau juga. Geng motor sering terlibat dalam penyalahgunaan alkohol dan narkoba yang dapat mempengaruhi kesehatan dan perilaku mereka. Selanjutnya, ketidakamanan dan ketakutan. Dengan adanya geng motor di suatu wilayah atau lingkungan dapat menimbulkan rasa ketidakamanan dan ketakutan bagi orang-orang di sekitar mereka, terutama jika geng motor tersebut terlibat dalam kegiatan kriminal atau kekerasan ataupun mengganggu ketenangan rakyat masyarakat sekitar. 5. Stereotip dan prasangka. Geng motor sering diberi label dan stereotip negatif oleh masyarakat umum yang dapat memperburuk citra mereka dan membuat mereka sulit untuk diintegrasi ke dalam masyarakat. Keenam, gangguan sosial. Geng motor dapat mengganggu ketertiban sosial, misalnya dengan mengadakan konvoi motor yang bising dan mengganggu ketenangan masyarakat di sekitarnya. 7. Pelanggaran lalu lintas. Geng motor seringkali mengabaikan aturan lalu lintas dan berkendara secara agresif sesuka hati mereka, yang dapat menyebabkan bahaya bagi pengguna jalan lainnya. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua geng motor terlibat dalam aktivitas yang merugikan dan banyak geng motor yang hanya terlibat dalam kegiatan positif seperti penggalangan dana untuk amal dan kegiatan sosial lainnya. Oleh karena itu,
penting untuk tidak mengeneralisasi semua geng motor sebagai pengganggu ketertiban sosial dan melakukan diskriminasi terhadap mereka secara tidak adil, karena tidak semua geng motor itu jahat atau geng-geng kriminal. Baiklah, saya akan menjelaskan ulang dari awal. Geng motor dapat memiliki pengertian yang berbeda tergantung pada konteks penggunaannya dan tergantung dari individu yang menjelaskannya. Secara umum, istilah ini mengacu pada individu yang merupakan anggota geng atau klub motor yang terlibat dalam kegiatan kriminal. Geng atau klub sepeda motor adalah sekelompok individu yang memiliki kecintaan yang sama terhadap sepeda motor dan terlibat dalam berbagai kegiatan seperti berkendara, bersosialisasi, dan mengorganisir acara. Meskipun sebagian besar klub motor adalah organisasi yang taat hukum, namun beberapa kelompok telah dikaitkan dengan kegiatan kriminal seperti perdagangan narkoba, pemerasan, dan kekerasan. Dengan demikian, seorang gangster motor dapat menjadi anggota geng atau klub motor yang berpartisipasi dalam kegiatan kriminal. Namun, penting untuk dicatat lagi bahwa tidak semua anggota geng motor adalah gangster atau penjahat, dan sebagian besar pengendara motor yang lainnya adalah hanya warga negara yang taat hukum, yang menikmati berkendara dan bersosialisasi dengan pengembar lainnya. Selanjutnya adalah penyebab. Banyak faktor yang dapat menyebabkan sekelompok anak muda bergabung dalam sebuah geng motor. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk bergabung antara lain ingin memiliki identitas yang kuat. Sebagian anak muda mungkin merasa kurang memiliki identitas yang kuat atau merasa tidak diterima di lingkungan sekitar mereka, atau yang biasa disebut dengan crisis identity. Bergabung dalam sebuah geng motor dapat memberikan rasa identitas dan keanggotaan yang kuat dalam kelompok tersebut. Jadi mereka merasa menemukan identitasnya di situ. 2. Geng motor sebagai tempat untuk bersosialisasi. Anak muda sering mencari tempat untuk bersosialisasi dan merasa diterima di lingkungan sekitar. Geng motor dapat memberikan tempat untuk bertemu dengan orang-orang dengan minat yang sama dan menjadi tempat untuk bersosialisasi. Ketiga, pengaruh dari lingkungan sekitar. Anak muda dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitar mereka, tentu saja, termasuk dari teman-teman sebayanya, keluarga, dan dari media. Jika mereka melihat geng motor sebagai sesuatu yang keren atau bahkan diidolakan oleh mereka sudah pasti tertarik untuk bergabung dalam geng motor tersebut. Keempat, rasa ingin menantang diri sendiri. Ya, begitulah anak cowok. Bergabung dalam sebuah geng motor dapat memberikan rasa kegembiraan dan tantangan, terutama jika mereka terlibat dalam kegiatan yang dianggap berbahaya atau melanggar hukum, memacu adrenalin mereka. Ketiga, karakteristik. Karakteristik dari geng motor atau klub motor ini dapat bervariasi tergantung pada organisasi mereka. Namun ada beberapa ciri umum yang sering dikaitkan dengan geng motor. Yang pertama adalah identitas yang kuat. Geng motor biasanya memiliki identitas yang kuat. Mereka terpandang, termasuk nama klub, seragam, dan lambang klub atau badge. Identitas ini digunakan untuk menunjukkan afiliasi mereka dengan klub dan juga sebagai cara untuk menakuti atau mengintimidasi orang lain. 2. Kode etik. Geng motor biasanya memiliki kode etik atau aturan yang ketat yang harus diikuti oleh anggotanya. Kode etik tersebut sering mencakup aturan tentang kepatuhan, kesetiaan, dan disiplin dalam berorganisasi. Hierarki. Geng motor sering memiliki struktur hierarki yang ketat dengan pengurus klub atau presiden di puncak hierarki anggota. Anggota yang lebih baru harus menunjukkan kepatuhan kepada anggota senior dan mengikuti perintah mereka. 4.
4. Keterlibatan dalam kegiatan kriminal. Meskipun tidak semua geng motor terlibat dalam kegiatan kriminal, namun tidak sedikit juga geng motor terlibat dalam aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba, pencurian, pemerasan, dan kekerasan. Kelima, persaudaraan dan solidaritas. Yap, geng motor menekan pentingnya persaudaraan dan solidaritas antar anggotanya. Anggota diharapkan untuk membantu satu sama lain dalam situasi apapun, bahkan jika itu melanggar hukum, karena brotherhood. D. Masalah yang ditimbulkan. Geng motor dapat menimbulkan berbagai permasalahan, terutama ketika mereka terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum. Beberapa permasalahan yang sering dikaitkan dengan geng motor antara lain yang pertama, yaitu kekerasan dan konflik. Yap, geng motor sering terlibat dalam kekerasan dan konflik dengan geng motor lainnya atau dengan kelompok lain. Konflik dapat berkembang menjadi bentrokan fisik yang menyebabkan cedera dan kematian. Hal itu biasanya terjadi karena suatu kesalahpahaman atau mungkin mereka menginginkan suatu wilayah untuk mereka. 2. Kriminalitas. Banyak geng motor terlibat dalam aktivitas kriminal seperti perdagangan narkoba, pencurian, pemerasan, dan kejahatan lainnya. Aktivitas kriminal ini dapat merugikan anggota geng motor itu sendiri maupun masyarakat umum. Selanjutnya adalah penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Geng motor sering terlibat dalam penyalahgunaan alkohol dan narkoba yang dapat mempengaruhi kesehatan dan perilaku geng mereka. 4. Ketidakamanan dan ketakutan. Tentu saja dengan kehadiran geng motor di suatu wilayah tertentu atau lingkungan dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketakutan bagi orang-orang di sekitar mereka, terutama jika geng motor tersebut terlibat dalam kegiatan kriminal atau kekerasan. 5. Suatu stereotip dan prasangka. Geng motor sering diberi label dan stereotip negatif oleh masyarakat umum yang dapat memperburuk citra mereka dan membuat mereka sulit untuk diintegrasi ke dalam masyarakat karena kebanyakan dari mereka sering buat onar. Selanjutnya adalah gangguan sosial. Geng motor dapat mengganggu ketertiban sosial, misalnya dengan mengadakan konvoi motor yang bising dan mengganggu ketenangan masyarakat di sekitarnya, atau mungkin melakukan vandalisme. 7. Pelanggaran lalu lintas. Geng motor seringkali mengabaikan aturan lalu lintas dan berkendara secara agresif sesuka mereka, yang menyebabkan bahaya bagi pengguna jalan lainnya. Geng motor sering dikaitkan dengan kegiatan kriminal seperti pemerasan, pencurian, pembunuhan, dan perdagangan narkoba. Kegiatan ini sering dilakukan oleh geng motor yang tidak bertanggung jawab dan melanggar hukum. Namun perlu diingat bahwa tidak semua geng motor terlibat dalam kegiatan kriminal dan banyak geng motor yang hanya terlibat dalam kegiatan positif seperti penggalangan dana untuk amal dan kegiatan sosial lainnya. Namun kegiatan kriminal yang dilakukan oleh geng motor bisa menjadi masalah serius bagi masyarakat karena tentu saja dapat mengancam keamanan dan ketertiban serta merusak citra geng motor itu sendiri. Selain itu, kegiatan kriminal yang dilakukan oleh geng motor dapat merugikan geng motor lainnya, seperti melanggar hukum dan mendapatkan hukuman yang berat. Oleh karena itu, pencegahan terhadap geng motor yang terlibat dalam kegiatan kriminal sangatlah penting. Pemerintah dapat melakukan tindakan hukum dan penegakan hukum yang tegas terhadap geng motor yang terlibat dalam kegiatan kriminal. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran tentang bahaya kegiatan kriminal dan memberikan dukungan terhadap upaya pencegahan.
Selain tindakan penegakan hukum, pendekatan pencegahan yang holistik dan berkelanjutan juga diperlukan untuk mengatasi masalah kriminalitas yang dilakukan oleh geng motor. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahayanya kegiatan kriminal, memberikan alternatif kegiatan positif untuk anak muda seperti olahraga dan seni, serta meningkatkan akses terhadap pekerjaan yang layak dan pendidikan yang layak juga. Secara keseluruhan, kegiatan kriminal yang dilakukan oleh geng motor dapat merugikan masyarakat dan geng motor itu sendiri. Oleh karena itu, pencegahan terhadap geng motor yang terlibat dalam kegiatan kriminal perlu dilakukan dengan tindakan penegakan hukum yang tegas dan pendekatan pencegahan yang holistik dan berkelanjutan. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya ya, geng motor itu terbentuk atas minat yang sama terhadap motor. Dan penyebab remaja terlibat geng motor adalah karena kurangnya perhatian dari orang tua, butuh akan suatu pengakuan, krisis identity, ajakan dari teman, dan terpengaruh lingkungan sekitar. Dan keberadaan mereka telah meresahkan keamanan masyarakat atas berbagai tindakan kekerasan dan kriminalitas baik sesama geng motor maupun masyarakat umum. Sarannya melakukan tindakan preventif dan persuasif di ranah pranata sosial, yakni mulai dari pendidikan karakter dalam keluarga, sekolah, dan sosialisasi pihak kepolisian sehingga kekerasan tidak terjadi, dan kemudian memberikan penanaman nilai normatif agama atau informasi hukum untuk mengisi kemiskinan moral mereka. Kembali ke peran keluarga, kemudian lingkungan dan sekolah. Kemudian berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kegiatan amal. Geng motor dapat membentuk sebuah komunitas yang peduli dan berperan aktif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Kemudian berpartisipasi dalam program-program pemerintah yang positif, seperti kampanye keselamatan berkendara, program kebersihan lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan kesadaran anggota geng motor tentang bahaya kegiatan kriminal dan memberikan alternatif kegiatan positif untuk anak muda dan anggota-anggota geng motor tersebut seperti olahraga dan seni. Kemudian mempererat hubungan dengan masyarakat sekitar dengan cara berinteraksi dan memberikan kontribusi positif. Menjaga citra positif geng motor dengan tidak terlibat dalam kegiatan kriminal dan merespon tindakan kriminal yang dilakukan oleh anggota geng lain dengan tegas dan sesuai hukum. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan ucapan atau kurang jelas dalam penjelasan, saya mohon dimaklumi karena saya sendiri juga sedang menimba ilmu. Jadi ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.